Halo semuanya, kembali bersama gue. Kali ini video gue berbeda dari yang lain. Kenapa? Kali ini gue pengen cerita tentang cerita begini. Entah itu mistis atau gimana, cuma gue pribadi pengen cerita aja gitu. Jika konten ini menurut lo seru, gue lanjutin. Tapi gue nggak tahu gue bakal cerita apa. Dan sekarang gue juga nggak tahu bakal cerita apa. Buat lo yang penasaran, dari mana-mana, dalam channel gue. Iya, gue sebenarnya bingung mau cerita apa, tapi gue punya pengalaman yang menurut gue pribadi biasa aja sih, karena emang pernah gue up juga. Tapi kalau misalkan gue pengen lanjutin lagi ya nggak apa-apa sih menurut gue. Gue pernah uh, waktu di SMP, ini SMP lagi sebenarnya nggak basi juga sih kalau gue cerita begini. Cuma kalau kita lihat dari struktur, asik struktur apa ya, buat lo yang ngerasain mungkin bakalan beda banget, soalnya kayak setiap hari lu bakalan ketemu dan mungkin bakalan tatapan terus. Tapi buat mereka yang nggak pernah melihat atau nggak pernah lihat itu mungkin berbeda. Kenapa? Karena mungkin dari mereka ada yang cuma ngerasain aja atau cuma selewat-lewat aja gitu. Memang kita hidup ini berdampingan sama mereka. Ketika kita masuk rumah, kita diharuskan mengucapkan salam. Maka jika tidak, setan itu kan berkata kepada temannya bahwa malam ini kita akan tinggal di rumah ini. Tapi ketika ente semua mengucapkan salam, maka lisan berkata bahwa kita tidak punya tempat untuk tinggal pada malam hari ini. Maka dari itu, gue cuma pengen bilang sama lu semua, jika lu menantang di salah satu tempat yang menurut lu itu mistis, jangan sekali-sekali lu menantang kayak keluar dong, sini tunjukin muka gue, tunjukin muka lu, muka gue mah muka gue gitu kan. Jangan sekali-kali bilang gitu. Kenapa? Karena ya apa yang mau ditantangin gitu. Ketika nongol, lu kabur gitu. Mau apa yang ditantangin gitu. Jika dia nongol lu ajak ngopi, nah mungkin masih masuk akal. Tapi nggak masuk akal juga. Kenapa? Karena katanya setan itu tembus kan. Tapi tidak tahu, benar gak sih? Tapi lu ketika tantang dia dan dia nongol, apa yang terjadi gitu? Cuma apa ya? Ya nggak apa-apa gitu. Gue langsung masuk aja ke topiknya. Gue pernah waktu mabit di SMP dan posisinya juga lagi ngejaga sih gitu. Cuma emang banyak kata teman gue ya, gue nggak tahu dari beberapa orang atau beberapa ya teman gue bilang emang katanya, katanya sih emang banyak cerita. Bukan banyak cerita sih, teman gue punya cerita katanya emang banyak. Nggak banyak sih, apa sih gue pokoknya banyak. Teman gue bilang ada satu atau dua, tiga nih, empat gitu, bilang emang ada pernah pagi-pagi lagi upacara. Itu posisinya tuh gini, ini kan upacara bendera, dibagi-bagi, ini bendera, ini tuh yang bendera, ini kayak bikin letter U kalau nggak salah. Terus yang di posisi ini kan sini ada keras di atas, dia kayak ngeliat kayak ada bayangan besar kalau nggak salah. Itu dari teman gue ya, entah bayangan besar atau cuma pintu aja yang seliwat-liwat gitu doang. Karena gue nggak percaya, karena gue nggak percaya. Kenapa? Pagi-pagi loh, kayak setan pagi-pagi apa sih gitu loh, maunya apa gitu. Malam aja serem, gimana pagi? Ya walaupun pagi mungkin kita ngerasa kayak ya udah pagi aja gitu, nggak ada bedanya gitu. Tapi ya gimana gimana apa sih. Karena setiap orang mungkin merasakan hal-hal yang beda. Kenapa? Karena mungkin ada yang ngerasain melihat, maksudnya kayak ngelihat, ada yang ngerasain aja, ada yang ngerasain cuma seliwat aja gitu. Tapi buat yang ngerasa melihat dan merasa sama aja begitu ya, bagus. Kenapa bagus? Lu punya mental yang kuat, lu punya iman yang kuat.
ketika ada nongol di depan muka lu nggak mungkin kabur kan, pasti ojek apa sih gitu. Tapi buat mereka yang kayak setiap hari mungkin ngeliat ngerasain, terutama kayak di kos-kosan mungkin ya. Gue pernah diduduk di depan kelas 7, tepatnya pas lagi mabit juga itu, depan kelas 7 pas mabit. Gue kayak belakang gue tuh teman gue tiduran, lagi tiduran dia ini ngadap ke tembok lah gitu. Posisinya tuh orang-orang baru nonton semua di masjid. Gue lagi main HT kan, walkie talkie nggak salah gini. Pas gue ke pojok kayak apa sih, 2 baik kan, sekolah gue SMP gue 3 ya, maksudnya tuh 3 lantai kan. Kalau lantai itu kan berarti lantai satunya bawah nggak ada sudutnya kan, lantai 2 lantai 3 2 sama 3-nya yang sebentar, iya bener, pokoknya gitu lah, 3 di lantai 2 sama lantai 3. Itu udah bener-bener kayak lewat, jadi ini sudut nih gini, sudut gini, gimana gini ya, pokoknya gitu dah, lari gitu, kecil sumpah. Kayak apa sih, gue langsung lari kan, kayak nggak lari cuma kayak deg-degan gitu, dak-dikduk asik. Terus kayak ya udah gue langsung bilang sama teman gue, tadi lu ngeliat gak gini. Kadang ketika gue bilang sama teman gue sendiri kayak langsung iya tadi gue gini. Kayak wah. Terus temen gue pernah ada ngerasain kayak pas lagi acara pelantikan gitu, dia kayak ngeliat di sudut, dia tuh kayak diri di balkon yang belakangnya tuh tangga, depan tuh udah lapangan gitu loh. Jadi di pojok ini kayak sono tuh udah kebun sih, kayak lapangan kecil yang dipakai buat acara-acara ya pelantikan uji nyali sih, kayak jerit-jerit gitu ya. Dia kayak ngeliat kayak ada ngeliat kayak ini, dia tuh ngeliat kayak poci ya, jadi kita selalu saja poci ya. Kenapa gue bilang poci? Karena kalau gue bilang bahaya. saya takut gue gini, tapi saya memberanikan diri untuk bercerita gitu, agar sama-sama seru aja gitu loh. Nah dia ngeliat kayak poci atau apa gitu, entah gede atau kecil, cuma gue kayak serem juga gitu. Pasti lo pernah kayak mau ke toilet sekolah nih, ternyata posisi tuh kayak ini pintu di sini tuh udah kayak wastafel nih, WC yang diri tuh kan, tembok tuh yang buat laki, orang perempuan nggak tahu ya, tuh kayak sendiri tuh, apalagi di atasnya tuh bolong gitu, atapnya tuh rooftop tuh bolong, kayak wah gila sih, kayak apa sih gitu, mau ngencingnya tuh kayak uji nyali weh. Itu walaupun pagi-pagi nih kayak uji nyali gitu, tapi ketika lu WC-nya kayak biasa aja, kayak WC umum ya, mungkin orang masih anggap biasa aja, karena kita kan cuma satu tempat doang ya, atau petak doang, dan itu juga sempit kan, masa cuma ya segini aja gitu loh, gak ada lagi gitu loh, mungkin masih berani ya. Cuma kalau hitungannya kayak rame-rame begitu apa nggak serem? Nah ketika lu ajak teman lu berdua dan lu ngancing atau lagi nunggu di depan, lah kan sama-sama serem di depan nunggu, apalagi depan mungkin view-nya lebih luas lagi, sedangkan lu di dalam ya gitu aja. Tapi ya kenapa harus berdua gitu, kenapa nggak berempat? Mungkin segitu aja cerita dari gue. Buat lo yang ngerasa konten ini seru, nggak ada motivasi ya sih, cuma seru aja, komen di bawah. Mungkin next time bakal gue bikin kalau gue ada cerita ya. Terus kalau misalkan lo ada cerita horor atau apa gini, lu komenin di bawah atau DM di Instagram gue @rrhidup. Nanti mungkin bakal gue baca, atau gue bakal ya bacain kali. Buat semua yang suka dengan konten gue, jangan lupa like, comment, and share. Subscribe boy, subscribe itu murah. Gue Rido, sampai jumpa di lain waktu. Cabut.